Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan proposal dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan NIM 2003 010135. Di sini tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Saya mengambil judul proposalnya pengaruh metode pengajaran dan peran guru sebagai teladan terhadap motivasi belajar Al-Quran siswa MTS Al-Hikmah kelas 7. Di sini semuanya udah dari latar belakang sampai ada rumusnya juga, sampai uji validitas itu. Di sini saya udah bikin file penjelasannya. Jadi saya kan di sini lagi nggak mood, terus nggak enak badan juga. Jadinya saya videonya begini aja ya. Jadi kontekstual aja. Di sini saya udah nyiapin file yang tadi itu proposal penelitian saya. Nah, yang ini file dari penjelasan proposal itu. Di sini ada nama, kelas, semester, NIM, dan jurusan prodi. Jadi judulnya itu tadi pengaruh metode pengajaran dan peran guru sebagai teladan terhadap motivasi belajar Al-Quran siswa MTS Al-Hikmah kelas 7. Tuh, jadi jenis penelitian kuantitatif itu ada 5 jenis. Yang pertama itu penelitian kuasi eksperimen, yang kedua penelitian studi kasus, 3 penelitian ex post facto, 4 penelitian true eksperimen, dan yang kelima penelitian survei. Nah, di sini kan proposal kuantitatif saya kan di sini judulnya proposalnya kan sifatnya pengaruh gitu kan. Nah, di sini jenis penelitiannya kuantitatif. Tuh. Terus penelitiannya jenisnya juga survei begitu. Dari 5 jenis ini saya penelitiannya jenisnya jadi jenis penelitiannya itu dari kelima jenis ini saya itu pendekatan penelitian survei. Jadi penelitian survei itu ya kan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan mengumpulkan data empiris dari sekelompok responden sampel untuk memperoleh gambaran mengenai populasi yang lebih besar. Jadi di sini kan 25 responden siswa ini sebagai sampel. Nanti coba dilihat ya. Ini kan latar belakang masalah ya kan. Dan di ke bawah ada rumusan masalah. Tuh. Ke bawahnya lagi tujuan. Iya kan? Tuh tujuan. Terus yang bawahnya lagi ada variabel. Nih yang dibahas latar belakang dulu toh. Ini latar belakang tuh. Coba nih lihat dulu ya penjelasannya. Tuh latar belakang ada kondisi ideal, baseline. Nih kondisi ideal kan adalah gambaran ideal mengenai bagaimana yang seharusnya suatu variabel berfungsi atau berjalan berdasarkan teori, norma, atau harapan. Tuh. Ini harapan umum motivasi belajar Al-Quran siswa. Landasan teorinya yaitu pendidikan di Indonesia seharusnya begini. Peran guru ideal, guru seharusnya mampu menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif, seperti menggunakan teknologi, gamifikasi, dan contextual learning. Kondisi faktualnya, kondisi faktual adalah kenyataan atau masalah. Masalah utamanya adanya variasi tingkat motivasi belajar Al-Quran di kalangan siswa. Dampak masalahnya bervariasi, motivasi dan dapat berdampak signifikan. Faktor penyebab rendahnya motivasi yaitu 1. Metode pengajarannya kurang menarik, 2. Minimnya
peran guru sebagai motivator dan teladan. Jadi pengajarannya itu kurang menarik perhatian siswa gitu tuh, nggak ada yang denger. Jadi minimnya peran guru sebagai motivator dan teladan. Jadi guru itu menjelaskan sekaligus mempengaruhi minat siswa sehingga terciptanya bakat siswa gitu. Nah, yang bagian 3 itu ya, poin 3 dalam latar belakang kan ada urgensi penelitian. Sini kan ada definisinya tuh. Urgensi adalah landasan kuat mengapa masalah ini penting diteliti dan mengapa solusi yang ditawarkan melalui penelitian yang harus segera dilakukan. Sini urgensi penelitian itu bagiannya ya kan isinya ada ya di dalam proposal saya itu, proposal penelitian kuantitatif ya kan. Di sini ada isinya dalam urgensi penelitian itu pentingnya topik motivasi belajar Al-Quran merupakan isu krusial dalam pendidikan Islam. Ada topik sama isunya gitu, topiknya motivasi, nanti isunya ada di dalam motivasi itu, isunya apa gitu. Kebutuhan yang bagian 2-nya ya kan, ada bagiannya tuh duanya kebutuhan metode diperlukan pendekatan kuantitatif karena proposalnya kan ngambilnya kuantitatif ya kan, tadi jenisnya survei gitu, jenis pendekatannya penelitian survei untuk menguji secara empiris dan mengukur tingkat signifikan hubungan atau pengaruh. Tuh, pengaruh. Kontribusi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi sekolah untuk merumuskan kebijakan terkait pelatihan guru dan pengembangan kurikulum PAI. Jadi latar belakang itu yang poin 4-nya ada literatur review atau implisit. Meskipun Anda tidak mencantumkan kutipan penelitian lain, gak dikutip gitu tuh. Paragraf Anda menyiratkan literatur review dalam penyebutan variabel dan asumsi hubungan kausal. Implikasi literaturnya, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa faktor-faktor seperti metode pengajaran yang kreatif dan peran guru sebagai teladan memiliki pengaruh yang dapat diukur secara statistik terhadap motivasi. Fungsinya mengukuhkan bahwa variabel X1 itu metode pengajaran dan X2-nya itu peran guru, dan variabel yang tepat untuk diuji karena secara teoritis memang diasumsikan memengaruhi motivasi bagi siswa. Jadi metode pengajaran itu kan dilakukan oleh guru, variabel X1, dan variabel X2 ini itu kan peran guru, memengaruhi kan motivasi, dan tadi judulnya pengaruh, jadi mempengaruhi variabel Y. Poin 5-nya yaitu riset gap. Nih, riset gap itu celah. Dan setelah kita rumuskan atau proses dari rancangan itu, terjadi latar belakang seperti ini dalam proposal kuantitatif tuh ya. Paragraf pertama ada upaya guru, ada peranannya juga tuh, ada studinya ya, studi kasus gitu loh tuh kan. Jadi yang bagian B-nya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi pertanyaan kayak ini tuh nanti jadi isi dari proposal ini gitu. Jadi di bawah rumusan masalah itu biasanya ada tujuannya gini. Jadi tujuan itu jawaban dari rumusan. Kayak jawaban dari rumusan
pertanyaan itu ini gitu loh jawabannya. Setelah tujuan itu ada variabel penelitian. Ya, seperti yang tadi dijelasin itu kan, variabel itu ada 3 ya kan, di proposal saya itu menggunakan 3 variabel. Mana tadi? Nih, variabel ya kan. Sini variabelnya ada 3. Metode pengajaran Al-Quran itu sebagai variabel pertama yaitu X1. Nih, X1 ini variabelnya bebas, sifatnya bebas. Cara atau strategi terencana yang digunakan guru PAI dalam menyampaikan materi Al-Quran pada siswa. Jadi yang saya teliti itu di sekolah ya kan, di situ menggunakan metode pengajarannya bervariasi gitu. Kayak di sekolah itu apa sih keseringannya ceramah kayak gitu tuh kan, kayak dijelasin begitu. Ada kayak metode seperti yang saya pelajari di MK pembelajaran Al-Quran hadis itu kan, tentang metode pengajaran juga. Kayak di situ tuh dijelasin apa aja gitu loh metode pengajarannya. Yang saya observasikan di situ di sekolah itu ya kan, dan apa sih namanya ya, menggunakan pendekatan survei ini ya kan, saya di situ melihat kalau di sekolahan itu metode pengajarnya keseringan ceramah tapi kayak bervariasi gitu. Jadi ada diskusi, ada demonstrasi, dan contextual learning. Jadi siswa itu apa ya, dituntut untuk diskusi gitu ya, membentuk kelompok, lalu demonstrasi begitu kan. Lalu ada demonstrasi dan contextual learning. Jadi kayak nulis, ngebaca, dan riset gitu kan. Jadi ada pemanfaatan media dan teknologi ya, seperti sekarang ini namanya platform ya kan, platform itu kan namanya aplikasi gitu kan ya, begitu memanfaatkan teknologi ya seperti platform begitu, dan kreativitas metode. Sini ada peran juga, mana tadi, peran guru sebagai teladan itu X2, sifatnya bebas juga. Isinya itu ya kan, guru itu kan sebagai teladan bagi siswa ya, sikap, perilaku, kebiasaan guru PAI itu teladan bagi siswa jika mencerminkan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Jadi sekolah yang saya teliti ini kan bentuknya kayak ada pondok gitu, juga ada pesantrennya kan ya kan, kayak gitu. Jadi mencerminkan pengalaman nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah. Jadi kayak sebelum belajar itu berdoa kayak gitu kan, terus juga tadarus bareng kayak gitu, terus juga apa sih namanya ya kayak gitu. Itu kan apa sih sebagai salah satu contoh pengamalan Al-Quran hadis kayak gitu ya, sesuai judulnya tuh. Kayak ini konsentrasi guru dalam ya beribadah ini kan, sholat berjamaah juga apa sih namanya, sikap tuh, tutur kata. Nah yang ini yang ketiga variabelnya itu Y, dan tadi udah dijelasin ada 3 variabel. Yang ini variabel yang ketiga Y, motivasi belajar Al-Quran, sifatnya itu terikat, berisi dorongan internal dan eksternal tuh. Jadi dorongan internal itu yang ada dalam diri sendiri kayak gitu, kesadaran diri sendiri. Eksternal itu dari orang lain kayak guru, orang tua, teman kayak gitu kan. Jadi kayak penelitian yang saya lakukan di sekolah itu ya seperti ini tuh.
ya, seperti ini. Selanjutnya ada hipotesis. Ini hipotesis ya, bagian hipotesisnya seperti ini. Nah, ini populasinya itu seluruh siswa yang terdaftar aktif di kelas 7A. Teknik sampling, nih teknik total sampling, total populasinya 25. Jadi di kelas 7A itu ada 25 gitu siswanya. Dan penelitian populasinya kurang dari 100. Penggunaan teknik total samplingnya, saya menggunakan sampling error atau menghilangkan kesalahan sampling. Ini sampelnya, rumusnya itu N. Tuh, sampel N sama dengan populasi N. Jadi nilai dari populasi itu 25. Ini sebagai sampel. Sampel itu 25 responden. Responden itu orang yang merespon gitu. Tuh, di sini ada jenis data. Jenis datanya juga, di sini jenis datanya kan tadi udah dijelasin, menggunakan data kuantitatif. Tuh, menggunakan metode statistik regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Sumber datanya data primer melalui penyebaran kuesioner. Mana tadi? Menggunakan skala pengukuran Likert. Metode pengumpulan datanya seperti ini, menggunakan angket, kayak ada begini nih, tuh kayak ada skala begini, skalanya itu 1, 2, 3, 5 gitu. Sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Observasi juga di sini, kayak kegiatan belajar mengajar di observasi, begitu ada tadarus, ada sholat berjamaah, kayak gitu. Jadi yang bagian I ya ini. Instrumen penelitiannya ini. Tuh. Seperti ini. Udah. Ini rumusnya juga, ini rumus uji validitas kayak gini. Tuh rumusnya. Ini teknik analisis data, ada 2 statistik ya. Ada 2 model dalam penelitian ini, 2 tahapan untuk apa namanya tadi? Ya, pokoknya ada 2 model statistik, ada 2 tahapan dalam teknik analisis data, yaitu statistik deskriptif ya kan. Di sini kayak dihitung rata-ratanya, skor motivasi belajar Al-Quran ini skornya dapat berapa gitu. Tuh ada yang bagian 2, ini model kedua, tahapan kedua, statistik inferensial. Berisi analisis asosiatif, ini analisis asosiatif ya. Tuh ada analisis asosiatif sama mana tadi? Tuh statistik inferensial. Ada analisis komparatif, ini diuji, semuanya itu diuji kayak gitu. Jadi survei itu ya kan, tadi penelitian dalam bentuk survei itu di sini mencakup perencanaan desain penelitian. Prosedur pertama itu ya dirancang dulu
direncanain dulu kan, semua juga harus direncanain dalam penelitian itu kan, harus kayak gimana. Ada instrumen juga di sini. Penelitian yang saya lakukan ya dalam proposal itu tuh melakukan apa sih namanya, pembagian kuesioner, angket berisi angket kayak gitu tuh, kayak pernyataan dan pertanyaan kayak gitu tuh. Jadi dibagiin kertas gitu, dengan membagikan kertas kepada sampel secara manual karena terbatasnya. Tuh di sini ada penjelasan variabel lebih lanjut gitu. Pengumpulan data kayak mendistribusikan instrumen petunjuk kepada sampel. Analisis datanya kayak gini. Tuh ada keabsahan data kayak gitu. Ada keabsahan data itu kayak diuji dulu, uji validitas kayak gitu, kayak uji reliabilitas kayak gini, dengan rumus Alpha-Cronbach. Saya ngegunainnya rumus Alpha-Cronbach tuh kayak gini. Ini hasil respondennya. Ini perhitungannya kayak gini rumusnya. Ini yang teori uji validitas tuh, menggunakan skala Likert. Ini hasilnya kayak begini. Ini yang bagian keduanya juga ada contoh dalam variabel itu ya kayak tadi itu yang dijelasin. Ini ada penjelasan lanjutnya tahap kontekstual kayak gitu ya. Ini ya variabel Y kontekstual. Tahap instrumen angket, ini ada butir-butir soal kayak gitu, butir Y1, Y2, Y3. Tahap pengujian, ini prosedur uji validitas. Di sini saya menggunakan rumus uji validitasnya yang ini, menghitung koefisien korelasi. Ya, jadi cukup segitu aja penjelasan atau video saya yang menjelaskan proposal penelitian kuantitatif dengan judul apa sih, jenisnya pengaruh gitu. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.